Halo pecinta sepak bola, selamat datang di sesi Bedah Taktik. Coba kalian bayangin ya, atmosfer stadion di Toronto udah bergemuruh. Nah, hari ini kita bakal ngebedah salah satu laga paling krusial di Piala Dunia 2026, yaitu wakil Afrika Ghana melawan sang kuda hitam CONCACAF, Panama. Buat kalian yang ngikutin, pasti tahu kalau ini tuh bukan cuma pertandingan penyisihan grup biasa. Ini adalah pertarungan taktik, mental, dan identitas yang benar-benar bertolak belakang. Oke, mari kita bedah taktik ini secara mendalam. Di papan taktik kita hari ini ada duel krusial grup L, krisis raksasa Black Stars, momentum emas Los Canaleros, adu taktik Queiroz melawan Christiansen, dan terakhir kita bakal intip prediksi superkomputer Opta. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, duel krusial grup L. Kalian bisa lihat ya, di grup ini ada Kroasia dan Inggris, dua raksasa Eropa. Nah, ini dia masalah besarnya buat Ghana dan Panama. Mengingat format turnamennya, laga pembuka di hari Rabu nanti itu ibaratnya final dini. Kenapa? Karena kalau sampai hilang poin penuh di sini, ya tamat riwayatnya. Habis ini mereka harus ngadepin dua tim langganan finalis dan semifinalis itu. Jadi, menang itu harga mati. Nggak ada ruang buat bikin kesalahan sedikit pun. Lanjut ke bagian 2, kita bahas soal krisis raksasa Black Stars. Jadi gini, poin paling krusialnya ada di angka ini. 1. Iya, cuma 1 kemenangan. Itu total kemenangan Ghana di 7 pertandingan terakhir mereka di panggung Piala Dunia. Benar-benar statistik yang ngeri banget buat tim yang dulunya sempat nyampe perempat final tahun 2010. Nah, ini yang bikin makin aneh. Di satu sisi, Ghana emang lolos meyakinkan dari kualifikasi zona Afrika sebagai juara grup dengan 8 kemenangan. Tapi coba deh cek pondasinya. Peringkat FIFA mereka tuh anjlok ke urutan 73. Terus, sebelum hasil imbang 1-1 lawan Wales kemarin, mereka nelan 6 kekalahan dari 7 pertandingan. Belum lagi pertahanan mereka di Piala Dunia itu lumayan horor. Selalu kebobolan minimal 2 gol di 6 laga terakhir. Jadi, bisa dibilang mereka datang ke turnamen ini dengan kondisi tertatih-tatih. Masuk ke bagian 3, Kita geser ke momentum emas Los Canaleros. Kebalikan banget dari Ghana, Panama ini lagi terbang tinggi. Kepercayaan diri mereka lagi ada di puncak. Memang sih, mereka diuntungkan karena raksasa tuan rumah kayak Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat udah lolos otomatis. Tapi jangan salah, mereka ngamanin tiket dengan wibawa banget. Tak terkalahkan dengan 7 kemenangan dan 3 hasil imbang selama kualifikasi. Ingat, tim ini juga baru aja masuk final Gold Cup dan laga penentu Nations League. Momentum mereka lagi dapat banget. Dan angka ini dengan brilian mengilustrasikan gaya main mereka. 82. Ini bukan sekedar angka acak loh. Ini adalah DNA taktik mereka. 82 tadi adalah jumlah perebutan bola di area pertahanan lawan selama kualifikasi. Ditambah lagi ada 138 rangkaian pressing yang super terstruktur. Panama ini datang nggak cuma buat duduk bertahan, mereka datang buat menerkam. Mereka mainin sistem agresif yang butuh energi gila-gilaan, dan mesinnya ini diatur sama sang kapten sekaligus gelandang bertahan veteran Anibal Godoy. Bener-bener gaya sepak bola modern yang sangat proaktif. Sekarang kita masuk ke bagian 4, adu taktik Queiroz melawan Christiansen. Nah, ini pertempuran dua kutub yang beda jauh banget. Di sudut kiri kita punya Carlos Queiroz, usianya udah 73 tahun, lagi ngejalanin Piala Dunia kelimanya, dan Ghana ini timnas ke-9 yang dia pegang. Beliau ini mewakili pragmatisme absolut dan struktur pertahanan yang kaku. Terus di sudut kanan ada Thomas Christiansen, debutan Piala Dunia, lulusan Akademi Barcelona, dan udah 6 tahun ngebangun sistem pressing Panama yang kita bahas tadi. Pertanyaannya, akankah pengalaman dan kelicikan Queiroz bisa ngeredam agresivitas sistem darah muda ala Christiansen? Kalau di atas lapangan, eksekutornya siapa nih? Biarpun Ghana punya pemain Liga Inggris, tumpuan nyawa serangan mereka sebenarnya masih ada di tangan kapten berumur 34 tahun, Jordan Ayew. Dengan rekor 14 keterlibatan gol di kualifikasi, dia itu benar-benar tulang punggung Black Stars. Sementara buat Panama, ancaman paling bahaya datang dari Ismail Diaz. Dia ini pemenang sepatu emas Gold Cup, ujung tombak yang selalu siap ngehukum musuh setiap kali gelombang pressing Panama berhasil nyuri bola. Dua penyerang dengan beban super berat di pundak mereka. Terakhir, bagian kelima, prediksi superkomputer Opta. Opta analis ternyata udah nyimulasiin pertandingan ini sampai 25.000 kali. Dan hasilnya cukup bikin kaget ya, mengingat krisis yang baru aja kita bahas. Superkomputer ini masih ngunggulin Ghana dengan peluang menang 45,1%. Kenapa coba? Salah satu faktor terkuatnya adalah silsilah dan rekor sejarah mereka di Piala Dunia. Ghana pernah menang 2 kali dari 3 pertemuan lawan tim zona CONCACAF. Panama yang dikasih peluang 28,1% baru pernah main di Piala Dunia sekali di tahun 2018 dan kalah waktu itu lawan Tunisia. Untuk peluang seri lumayan ketat di angka 26,8%.
Pengalaman masa lalu melawan momentum masa kini. Kutipan ini benar-benar ngerangkum narasi taktik pertandingan secara sempurna. Di satu sisi, kita ngelihat Ghana yang lagi berjuang mati-matian nemuin lagi jati diri raksasa mereka lewat tangan dingin Kairos. Di sisi lain, ada Panama yang lagi terbang tinggi, didorong sistem pressing modern dan agresif. Dan ini nyisain satu pertanyaan besar buat kalian pikirin saat peluit kick-off nanti dibunyikan. Mampukah sisa-sisa mentalitas raksasa Ghana mematahkan kejutan dari momentum Panama di laga hidup mati ini? Siapapun yang kalian dukung, jangan lupa perhatiin baik-baik pertarungan di lini tengah dan gimana sistem pressing itu dieksekusi. Ini bukan sekedar pertandingan biasa, ini adalah mahakarya taktik yang bakal ditulis secara live. Terima kasih banget udah ikutan bedah taktik hari ini, dan selamat menikmati pertandingannya.